Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qila ya arabdullahi ma'aki wa ya samau aqli'i wa ghidal ma wa qadiyal amr. Wastawa 'alal judi wa qila bu'da liqaumid dhalimin. Shadaqallahul adzim. Jamaah Masjid Manarul Ilmi, kita lanjutkan ngaji ayat-ayat semesta setiap Rabu ba'da duhur. Kita lanjutkan bahasan langit 7 lapis. Kalau pada pembahasan terdahulu Rabu lalu kita membahas bainal ard was sama. Jadi sesuatu yang di atas langit, sesuatu yang di atas bumi tapi di bawah langit, seperti yang disebutkan di dalam surah Al-Anbiya, wa ma khalaqnas sama wal arda wa ma bainahuma la'ibin, dan tidaklah kami ciptakan langit, bumi dan yang di antara keduanya dengan main-main. Kemudian di dalam surah Ad-Dukhan ayat 38 ada pernyataan yang sangat mirip, wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Dua ayat ini persis sama, kecuali yang pertama pada kata as-sama, yang kedua pada kata as-samawat. Yang lainnya persis sama. Jadi ayat ini menyatakan bahwa struktur jagat raya kita, kalau kita lihat bumi tempat kita berada, kita pandang sebagai acuan, maka di atas bumi itu ada langit. Tetapi ada sesuatu sebelum langit, yang di sini disebut ma bainahuma, apa-apa yang ada di antara keduanya. Nah, dalam perspektif ini, samawat yang di ayat lain disebutkan sab'a samawatin tibaqa, 7 langit yang berlapis-lapis, keberadaannya satu langit dan langit berikutnya tanpa disela dengan bainahuma, seperti halnya bumi dan langit. Jadi artinya setelah ruangan di atas bumi yang bukan langit, kemudian ada langit 1, langit 2, langit 3 hingga langit 7 yang tanpa sela. Sebagaimana di dalam ayat alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Jadi kamu tidak melihat di dalam ciptaan yang maha rahman min tafawut, adanya kerusakan. Nah, apa yang disebut sebagai al-khalqur rahman,
yaitu sab'ah samawatin tibaqa, 7 langit yang berlapis-lapis. Maka kalau kita gambarkan dalam 2 dimensi, struktur jagat raya kita itu akan seperti ini. Yang paling kiri lingkaran hitam itu adalah bumi. Kemudian di luar bumi itu bukan langit, tetapi bainahuma, ma bainahuma, yaitu sesuatu yang antara langit dan bumi. Nah, baru kemudian langit lapis 1, lapis 2 hingga lapis 7 yang terus bersambung. Nah, inilah struktur jagat raya kita. Nah, kemudian sesuatu yang di bawah langit lapis pertama sudah kita bahas pada ngaji yang lalu, yang tidak lain berisi udara. Dan udara itulah yang menyebabkan burung bisa bernafas dan kemudian berterbangan, sebagaimana diisyaratkan di dalam ayat 79 surah An-Nahl, alam yaro ilat toiri musakharatin fi jawis sama ma yumsikuhunna illallah inna fi dzalika laayatil liqaumi yu'minun. Apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang ditundukkan fi jawis sama, di udara sana? Mereka berterbangan dengan leluasa dan tidak ada yang menahan mereka kecuali Allah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yu'minun. Yang sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang beriman. Nah, inilah udara tempat burung berterbangan. Jawis sama. Jadi poinnya adalah al-jawunya. Jadi bukan as-samanya di sini. Nah, kemudian dilanjut lapisan berikutnya. Jadi setelah udara, maka kita akan berada di langit yang pertama. Nah, dimulai dari apa langit yang pertama? Maka mari kita simak ayat ke-44 surah Hud yang saya kutip di dalam muqaddimah tadi. Wa qila ya arab dublai ma'aki wa ya sama waqli wa ghidal ma wa qudiyal amru wastawat alal judiya wa qila bu'dal liqaumid dhalimin. Ayat ke-44 surat Hud ini merupakan rangkaian sejak ayat ke-25 surat yang sama. Ini berkisah tentang diutusnya Nabi Nuh alaihissalam untuk berdakwah. Tetapi dakwah Nabi Nuh itu direspon oleh para pembesar pada waktu itu dengan cemooh, dengan olok-olok, bahwa kamu Nuh tidaklah berbeda dari kami, bahkan kamu tidak lain dari seorang penghayal, tidak lain kamu dari seorang pendusta, dari seorang yang ingin diperhatikan. Nah, respon terus-menerus yang seperti ini kemudian memang sempat membuat Nabi Nuh down. Hingga akhirnya kemudian Nabi Nuh diperintahkan untuk membuat perahu. Wasna fulka bi a'yunina wa wahyina. Buatlah Nuh kapal di bawah pengawasan dan di bawah bimbingan kami. Dan kamu jangan
perhatikan omongan mereka. Jangan ladeni omongan mereka. Nah, dalam situasi yang tidak ada hujan, tidak ada mendung, kemudian Nabi Nuh diperintahkan untuk membuat perahu, tentu ini makin membuat para pembesar dan orang-orang yang didakwahi oleh Nabi Nuh itu makin kencang lagi mengolok-oloknya, membulinya. Karena apa? Yaitu tadi, tidak ada sebab musabab, ya, tidak ada tanda-tanda bahwa di tempat itu akan ada air yang melimpah, tapi kemudian Nabi Nuh membuat kapal. Tapi Nabi Nuh sudah diperingatkan supaya tidak meladeni omongan orang-orang itu. Nah, ketika kemudian kapal itu selesai, Nabi Nuh diperintahkan untuk mengumpulkan hewan-hewan itu berpasangan. Jadi bebek jantan betina, ayam jantan betina, kambing jantan betina itu diangkut, dinaikkan kapal. Nah, maka kemudian turunlah hujan. Hujan yang awal-awal dilihat sebagai hujan yang biasa oleh orang-orang, oleh umat Nabi Nuh. Tetapi kemudian hujan terus tanpa henti, air pun mulai naik sedikit demi sedikit, dan perahu sudah mulai bisa berjalan. Tetap saja putra Nabi Nuh alaihissalam tidak mau ikut ajakan bapaknya, bahkan masih berusaha berenang untuk mencari tempat berdiri yang terbebas dari banjir. Tetapi hujan terus datang hingga kemudian setinggi gunung, sehingga kemudian semua tenggelam. Nah, setelah sekian lama kemudian turunlah perintah Allah kepada bumi dan langit, seperti disebutkan di dalam surah Hud ayat 44. Wakila, dan dikatakan, ya Arab dubla'i ma'aki, wahai bumi, telanlah airmu. Nah ini, jadi pada waktu itu bumi sudah tertutup air. Tanaman-tanaman pepohonan sudah tenggelam. Makhluk-makhluk hidup sudah pada mati. Nah, maka kemudian Allah berfirman, berkata kepada bumi, ya Arab dubla'i ma'aki. Abla'i itu bala'a yabla'u bala'an, menelan. Jadi abla'i ma'aki itu adalah perintah kepada bumi untuk menelan air yang ada di atasnya. Jadi ayat ini adalah ayat drainase, supaya suatu wilayah tidak tergenang banjir, maka perhatikan resapan di wilayah tersebut. Perhatikan drainase di wilayah tersebut, supaya air bisa diserap. Tetapi tentu ini saja tidak cukup. Kemudian Allah juga memerintahkan
kepada langit. Wa ya sama, dan wahai langit aqli'i. Ya. Jadi qala'a yaqla'u qala'an itu mencabut, mencungkil. Jadi langit yang menurunkan air ini diminta untuk menghentikan proses penurunan airnya. Jadi artinya tempat asal hujan itu adalah ruangan yang menurut ayat ke-44 surat Hud ini disebut sebagai langit. Karena Allah memerintahkan kepada bagian ini, ya sama aqli'i, wahai langit, hentikan tindakanmu menurunkan air. Jadi lapisan pertama di atas bumi yang disebut langit adalah ruang yang merupakan asal hujan turun. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana proses terjadinya hujan. Ya. Yang pertama adalah penguapan dari laut, dari sungai, dari kolam, dari genangan air yang ada di bumi. Kemudian penguapan dari daun-daun, dari rerumputan. Nah, kemudian uap itu naik, lalu mengalami kondensasi dan presipitasi. Baru kemudian turunlah hujan. Jadi yang disebut sebagai langit di dalam ayat 44 surat Hud tadi itu adalah ruang tempat awan yang menyebabkan hujan. Ya. Nah ini langit lapis pertama. Jadi langit lapis pertama itu bukan langsung di atas bumi yang merupakan atau yang kita sebut sebagai atmosfer itu. Langit di atas bumi sampai ketinggian tertentu itu disebut ma bainahuma. Tepatnya bainal ard wasyama, yaitu antara langit dan bumi. Nah, mari sekarang kita lihat jenis-jenis awan yang ada di atas kita. Ya. Ada 10 awan. Ada 10 jenis awan. Ya. Yang ada di atas kita. Yang paling rendah itu adalah awan cumulus. Yang warnanya putih, ya. Merupakan uap air dan bisa bergerak vertikal memanjang ke atas. Nah, begitu memanjang ke atas hingga sampai ketinggian 9.000, ini namanya cumulonimbus. Nah ini. Nah, ketika ini ada, maka bersiap-siaplah. Ya, bersiap-siaplah kita akan kehadiran hujan. Nah, ciri-cirinya ya, cumulus tadi itu berlanjut ke atas, menjulang ya seperti kubah, berwarna abu-abu gelap, dan itu pertanda siap hujan. Dan yang lebih menarik lagi, ini bermuatan listrik sehingga akan terjadi kilat, terjadi petir yang bersahut-sahutan. Ini dari lanjutan dari cumulus yang menjulang hingga ketinggian 9.000 meter. Ini awan yang kedua. Awan berikutnya
itu adalah awan stratus yang bentuknya tipis melebar, putih keabu-abuan, dan berada pada ketinggian sekitar 1000 meter. Ini awan stratus. Nah, pada ketinggian berikutnya antara 1000 sampai 1500 meter itu ada awan stratocumulus, ya, yang bulat bergumpal, tampak lebih menyeramkan begitu, ya, kalau kita lihat. Nah, tapi teratur keabu-abuan juga, ya. Nah, ini awan yang juga bisa menurunkan hujan. Nah, awan berikutnya adalah nimbostratus. Dari ketinggian 1500 ya hingga 2000. Ini tebal, tidak teratur, gelap keabu-abuan, ya, bahkan juga bisa turun salju selain hujan. Nah, ini ketinggian hingga 2000. Kemudian di lapis tengah, awan yang berada di lapis tengah yaitu altostratus. Dari ketinggian 2000 hingga ketinggian 4000, ya, berwarna keabu-abuan. Nah, hujan dan virga. Nah, ini biasanya di waktu senja dan malam. Itu. Nah, di atas ini ada awan altocumulus, ya, yang bentuknya seperti kumpulan biri-biri, kumpulan domba yang dilihat dari ketinggian tertentu, ya. Itu, atau seperti gumpalan kapas yang menyebar teratur, putih keabu-abuan. Nah, maka kalau awan seperti ini, ada awan seperti ini, maka akan ada hujan deras yang disertai petir. Nah, ada juga awan yang lebih tinggi, tapi awan ini tidak menyebabkan hujan, yaitu cirrostratus. Ada pada ketinggian di atas 6000 hingga 7500 meter. Nah, kemudian awan cirrocumulus, ya, ini seperti gerombolan ikan, Nah, dan kemudian menyerupai sisiknya, ya. Ini ada pada ketinggian 7500 hingga 9000. Nah, baru kemudian awan yang tertinggi yaitu cirrus, ya. Nah, 3 awan yang terakhir ini ditandai dengan langit yang cerah begitu, ya. Dan itu tidak menimbulkan hujan. Jadi awan yang menimbulkan hujan itu mulai dari 450 meter hingga ketinggian 6000. Jadi ini menurut pandangan para ilmuwan, ya, ilmuwan yang bergerak dalam bidang iklim, dalam bidang cuaca, ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan ayat 44 surat Hud tadi, inilah yang dipanggil oleh Allah dengan panggilan ya sama hak li'i, wahai langit, hentikan aktivitasmu menurunkan air hujan yang membuat bumi pada saat itu, yaitu pada zaman Nabi Nuh, itu tertutup air
hingga menenggelamkan pohon-pohon, bahkan sampai menutup bukit. Ya, yang kemudian juga membuat Kan'an putra Nabi Nuh alaihissalam itu tenggelam. Nah, jadi berdasarkan analisis sains dan juga ayat 44 surat Hud, jadi langit dunia lapis pertama itu tidak lain berada pada ketinggian 450 meter hingga 6.000 meter, yaitu hingga keberadaan awan altokumulus, ya, di bawahnya ada altostratus, di bawahnya lagi ada awan nimbostratus, kemudian awan stratocumulus, awan stratus, dan awan cumulus yang bisa bergerak vertikal ke atas, yaitu cumulonimbus. Inilah langit pertama, tempat asal usul hujan, seperti diisyaratkan di dalam surah Hud ayat 44, wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma'u wa qudiyal amru wastawat alal judiyyi wa qila bu'dal liqaumid dhalimin. Jadi bertemulah sains dan kitab suci Al-Quran tentang langit dunia lapis pertama. Itulah hadirin ngaji kita siang ini, ya, sebagai ikhtiar memahami langit lapis ketujuh. Tapi hari ini kita ngaji hingga langit lapis pertama. Insya Allah kita lanjutkan pada ngaji berikutnya. Mudah-mudahan menambah wawasan kita, pengetahuan kita, dan semangat kita untuk terus mengkaji dan mengaji kitab suci kita, khususnya ayat alam yang jumlahnya 800, dan itu 5 kali lebih banyak daripada ayat fikih yang jumlahnya hanya 160. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.